warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yulianti, NIM saya 64241316. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepemimpinan dalam membangun budaya kerja yang efektif di PT Arta Mandiri Gemilang. Yang pertama itu ada konsep dasar kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses pengarahan dan pemberian pengaruh terhadap aktivitas sekelompok anggota. Esensinya adalah upaya mempengaruhi orang lain agar berperilaku sesuai yang diinginkan, mendorong mereka berpikir dan bertindak sesuai arahan. Poin selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup kepemimpinan. Kemampuan individu mempengaruhi perilaku orang lain untuk kontribusi nyata pada tujuan organisasi. Pemimpin memegang posisi strategi, pengelolaan sumber daya, memotivasi dan meningkatkan kinerja bawahan, dan memastikan tercapainya tujuan. Poin selanjutnya yaitu paradigma dan filosofi kepemimpinan. Yang dimaksud adalah paradigma tradisional sering figur sentris, menempatkan pemimpin sebagai penentu keputusan akhir, berisiko menimbulkan krisis. Selanjutnya, fungsi, peran, dan tujuan kepemimpinan. Fungsi utama adalah mengarahkan dan mengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin memiliki peran strategis, yaitu merencanakan dan mengorganisasi. Yang kedua, memimpin dan memotivasi. Yang ketiga, menjadi solusi permasalahan. Yang keempat, mewujudkan tujuan organisasi. Kecerdasan pembentuk kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif menuntun lebih dari sekedar kecerdasan intelektual. Berbagai jenis kecerdasan lain memainkan peran krusial dalam membentuk seorang pemimpin yang adaptif dan berintegrasi. Yang pertama ada kecerdasan finansial, yaitu mengelola sumber daya keuangan efektif untuk perencanaan, pengelolaan, pengendalian finansial, dan keputusan investasi bijak. Yang kedua ada kecerdasan adversity, yaitu menghadapi tantangan hidup, beradaptasi, mencari solusi, bertanggung jawab, dan menjaga optimisme untuk ketahanan mental. Yang ketiga ada kecerdasan nalar, yaitu memproses informasi untuk definisi masalah, analisis penyebab, perencanaan, peramalan, pemikiran kreatif, dan evaluasi ide dan pembentukan misi. Yang keempat ada kecerdasan spiritual, yaitu integrasi dimensi keduniawian dan spiritualisasi, menjunjung kebenaran, kejujuran, integratis, kebijaksanaan. Yang kelima ada kecerdasan emosional spiritual, yaitu integrasi kecerdasan emosional dan spiritual, mengelola emosi diri dan orang lain, memahami nilai, makna dan tujuan lebih dalam, berhubung positif dengan moral karyawan. Slide selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama ada paternalistik, yaitu pemimpin sebagai figur orang tua yang melindungi dan membimbing demi kesejahteraan bawaan. Ciri-cirinya dominan, otoritatif, dan keputusan akhir. Yang kedua ada karismatik, yaitu mempengaruhi bawahan melalui daya tarik pribadi, kepercayaan diri, dan kemampuan memotivasi. Ciri-cirinya ada berbicara inspiratif dan memiliki visi kuat. Yang ketiga ada liberal dan laissez-faire, yaitu memberi kebebasan luar kepada bawahan. Liberal dengan pengawasan minimal, laissez-faire hampir tanpa campur tangan dan bimbingan. Yang keempat ada militaristis, yaitu mengutamakan disiplin keras, perintah satu arah, aturan ketat, dan kepatuhan tanpa diskusi. Ciri-cirinya gaya komando, hukum bagi pelanggar. Yang kelima ada demokratis, yaitu melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, meminta pendapat, dan menciptakan kerjasama aktif. Ciri-cirinya partisipatif, kolaboratif, dan hargai masukan. Selanjutnya itu ada implementasi kepemimpinan demokratis
di PT Arta Mandiri Gemilang. Poin pertama ada alasan pemilihan, termasuk dalam mendorong partisipasi aktif karyawan, meningkatkan inovasi dan kreativitas, memperkuat komitmen mencapai tujuan. Yang kedua ada budaya kerja yang terbentuk, termasuk dalam positif motivatif, yaitu karyawan merasakan diberdayakan. Selanjutnya ada berorientasi tim, yaitu menekankan kerjasama. Selanjutnya inovatif, yaitu lingkungan mendukung kreativitas. Selanjutnya transparan dan saling percaya. Poin ketiga ada ciri dan karakteristik pemimpin di PT Arta Mandiri Gemilang. Yang pertama ada partisipatif, melibatkan karyawan dalam pemutusan. Yang kedua terbuka dan kolaboratif, mendorong komunikasi. Yang ketiga menghargai masukan, memanfaatkan umpan balik. Yang keempat fokus kualitas dan tanggung jawab. Contoh penerapan di PT Arta Mandiri Gemilang. Yang pertama forum diskusi terbuka rutin. Yang kedua umpan balik dua arah. Yang ketiga program pengembangan karyawan. Yang keempat struktur organisasi datar. Selanjutnya ada teori kepemimpinan yang relevan. Kepemimpinan transformasional, yaitu memotivasi karyawan melampaui ekspektasi, mengutamakan kepentingan organisasi, mendorong kreativitas dan inovasi, dan pemimpin sebagai teladan dan perhatian individual. Selanjutnya kepemimpinan situasional. Yang pertama ada gaya kepemimpinan adaptif. Yang kedua menyesuaikan dengan situasi dan tingkat kesiapan pengikut. Yang ketiga memberikan arahan, menjual ide, melibatkan atau mendelegasikan. Yang keempat dikembangkan oleh Hersey dan Burns. Selanjutnya ada kepemimpinan berbasis nilai, termasuk dalam menekankan nilai-nilai inti dan etika, membangun kepercayaan dan integritas, menciptakan budaya perusahaan yang kuat, nilai kemanusiaan dan spiritual sebagai panduan. Selanjutnya ada peran vital pemimpin dalam organisasi. Pemimpin memiliki fungsi krusial dalam membentuk arah, motivasi, dan keberhasilan tim. Mereka adalah katalisator utama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan harmonis. Yang pertama itu ada motivator. Yang dimaksud adalah menginspirasi tim agar semangat, produktif, dan mencapai tujuan. Yang kedua ada humanis, yaitu memahami individu dengan empati, membangun lingkungan kerja yang suportif. Yang ketiga, fokus tugas, yaitu memastikan tugas tim efisien dengan tujuan jelas dan pemantauan. Yang keempat, manajer konflik, mengelola konflik konstruktif, mengubah perselisihan jadi peluang pertumbuhan. Terus yang kelima ada pembangun semangat, yaitu meningkatkan antusiasme dan membangun rasa kebersamaan yang kuat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kepemimpinan demokratis di PT Arta Mandiri Gemilang. Kelebihannya itu ada peningkatan keterlibatan dan inovasi karyawan, peningkatan moral dan kepuasan kerja, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kekurangannya itu ada yang pertama proses pengambilan keputusan yang lambat, yang kedua potensi konflik antar pendapat, yang ketiga kebutuhan karyawan mandiri. Selanjutnya ada solusi dan saran pengembangan. Penerapan teori tambahan. Yang pertama ada servant leadership, yaitu mengedepankan kepentingan karyawan, membangun kepercayaan. Yang kedua ada path goal leadership, yaitu pemimpin membantu karyawan mencapai tujuan dan dukungan dan mengurangi hambatan. Yang ketiga ada leader member exchange, yaitu mengembangkan hubungan kualitas tinggi antara pemimpin dan bawahan. Selanjutnya ada saran pengembangan praktis. Yang pertama ada pelatihan manajemen konflik, yang kedua pemanfaatan teknologi kolaborasi, yang ketiga program mentoring internal, yang keempat struktur organisasi yang mendukung. Dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dan rekomendasi dari yang saya jelaskan sebelumnya. Kepemimpinan adalah faktor kunci keberhasilan organisasi, mempengaruhi motivasi, dan menciptakan budaya kerja positif, serta mendorong karyawan mencapai tujuan bersama. Faktor kunci keberhasilan organisasi ada faktor utama penentu keberhasilan, mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan, menciptakan budaya kerja positif, inovatif, dan kolaboratif. Adaptasi tipe dan teori kepemimpinan ada beragam tipe dan
kelebihan dan kelemahan, adaptasi gaya sesuai situasi dan karakteristik bawahan, pentingnya kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual adversity caution, saran dan peningkatan yang berkelanjutan. Yang pertama, pengembangan kompetisi pribadi. Yang kedua, pelatihan manajemen konflik dan kerja tim. Yang ketiga, peningkatan komunikasi dua arah dan forum diskusi. Yang keempat, pembangunan budaya dan kolaboratif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.